Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ari Aryana. Untuk video tutorial kali ini saya akan coba membuatkan tutorial tentang pajak, khususnya bagaimana perhitungan pajak untuk tenaga ahli atau dokter. Sebelum kita masuk ke tata cara perhitungannya, terlebih dahulu kita harus memahami dulu tarif pajak untuk orang pribadi. Jadi penghasilan sampai dengan 50 juta dikenakan tarif pajak 5%, 50 juta sampai 250 juta dikenakan 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta 25%, lebih dari 500 juta 30%. Nah, untuk tenaga ahli penghasilan bruto per bulan itu dikenakan tarif 5% setelah dikurangi dengan atau dikali 50% dari penghasilan bruto. Artinya jika dokter mempunyai penghasilan 50 juta, maka yang dikenakan tarif pajak hanya 50%-nya atau 25 juta rupiah. Oke, untuk tutorial ini saya coba menggunakan aplikasi Excel untuk menghitung penghasilan tenaga ahli. Ini saya buatkan dalam tas kerja, misalkan misalkan nama dokternya Dokter Aryana, Dokter Aryana. Oke, sip. NPWP-nya ini, PTKP-nya tidak kawin 0. Oke, kita langsung saja. Oke, kita pilih misalkan berkesinambungan memperoleh penghasilan dari tempat lain. Oke. Nah, kita coba masukkan penghasilan brutonya di bulan Januari sebesar 50 juta rupiah. Oke, maka untuk DPP-nya itu sebesar 25 juta. Ini untuk DPP-nya, untuk penghasilan brutonya itu sebesar 50 juta, lalu DPP-nya 25 juta, artinya 50 juta dikali 50% atau DPP-nya, maka yang penghasilan kena pajaknya adalah 25 juta rupiah. Akumulasinya itu sebesar 25 juta rupiah. Oke, lalu DPP-nya juga sebesar 25 juta rupiah. Nah, sesuai dengan perhitungannya, jika 0 sampai 50 juta itu dikenakan tarif 5%. Jadi 25 juta dikali 5%, maka hasilnya sama dengan 1.250.000 rupiah. Maka jumlah pajak yang harus dibayar Dokter Aryana bulan Januari sebesar 1.250.000 rupiah, atau jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja selama bulan Januari itu sebesar 1.250.000 rupiah. Oke, kita coba masukkan lagi penghasilan untuk bulan Februari sebesar 60 juta rupiah. Oke, 60 juta rupiah. Nah, 60 juta rupiah ini. Oke, lanjut lagi. Untuk bulan Februari, jumlah penghasilan brutonya sebesar 60 juta, maka DPP-nya sebesar 30 juta rupiah. Penghasilan kena pajak sama dengan 30 juta rupiah. Lalu untuk akumulasinya itu sudah sebesar
55 juta rupiah. Saya ulangi, 55 juta rupiah. 55 juta rupiah. Ini terdiri dari 25 ditambah 30, maka akumulasinya sebesar 55 juta rupiah. Nah, sekarang di bulan Februari sesuai dengan regulasi yang tadi bahwa 0 sampai 50 juta itu dikenakan tarif 5%. 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Nah, untuk di bulan Februari ini DPP-nya akumulasinya sudah lebih dari 50 juta. Berarti untuk di bulan Februari sudah dikenakan dua tarif. Yang pertama itu untuk 50 jutanya dan yang kedua untuk 5 juta. Artinya jadi 25 juta ditambah 25 juta sama dengan 50 juta rupiah. Berarti yang 25 juta masih dikenakan tarif 5%. Lalu untuk yang 5 jutanya itu dikenakan tarif 15%. Kenapa 5 juta ini? Karena DPP-nya atau akumulasinya sudah lebih dari 50 juta rupiah, sehingga 5 jutanya itu dikenakan tarif 15%, sehingga 25 juta kali 5% sama dengan 1.250. 5 juta dikali 15% sama dengan 750.000, maka total pajak yang harus dibayar atau yang dipotong oleh pemberi kerja untuk bulan Februari sebesar 2 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke bulan Maret. Bulan Maret, misalkan dokter memperoleh penghasilan misalkan 200 juta rupiah. Oke, untuk bulan Maret seperti ini. Untuk bulan Maret penghasilan 200 juta rupiah itu DPP-nya sebesar 100 juta rupiah. Penghasilannya kena pajaknya juga 100 juta rupiah. Berarti total akumulasi itu sudah 155 juta rupiah. Nah, 155 juta ini itu sudah dikenakan tarif 15%. Berarti untuk yang tarif 5% sudah tidak dikenakan lagi karena sudah melewati dari 50 juta rupiah. Berarti yang dikenakan itu 100 juta, langsung dikenakan tarif 15%. Maka total pajak yang harus dibayar atau yang dipotong oleh pemberi kerja adalah sebesar 15 juta untuk bulan Maret. Oke, kita lanjut. Misalkan di bulan April memperoleh penghasilan lagi sebesar 200 juta rupiah. Oke. Nah, teman-teman sekalian, untuk bulan April ada pendapatan sebesar 200 juta rupiah. Maka DPP-nya juga sebesar 100 juta rupiah. Oke, penghasilan kena pajak 100 juta. Lalu kita coba hitung lagi. Nah, teman-teman, lalu sekarang penghasilan untuk bulan April dikenakan dua tarif lagi, 15 dengan 25%. 15 dengan 25%. Kita coba berhitung dengan tarifnya sesuai dengan tarif bahwa jika 0 sampai 50 juta itu 5%, 50 juta sampai 250 juta itu 15%, 250 juta sampai 500 juta itu 25%, dan di atas 500 juta itu 30%. Nah, sekarang kita coba berhitung. Untuk yang tarif pertama itu 95 juta rupiah. 95 juta ini dikenakan tarif 15%. Pertanyaannya, kenapa 95 juta rupiah? Karena penghasilan yang sudah dikenakan 5% itu sudah 50 juta ditambah dengan ini
25 tambah 25 sama 50 juta, ditambah lagi 5 juta, berarti sudah 55 juta rupiah. Ditambah lagi 100, berarti sudah 155 juta rupiah. 105 juta rupiah. Lalu untuk yang 95 juta ini, berarti 155 juta ditambah dengan 95 juta, maka cukup 250 juta. Berarti sudah lebihnya ada sebesar 5 juta, maka yang 5 juta ini dikenakan tarif 25%, karena 5 juta ini sudah lebih dari 250 juta rupiah. Saya ulangi, 95 juta ini 25 tambah 25 tambah 5 juta tambah 100 tambah 95 sebesar 250 juta rupiah. Sesuai dengan regulasi, sampai dengan 250 juta itu dikenakan 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan 25%. Berarti yang 5 jutanya dikenakan tarif sebesar 25%. Berarti 95 kali 15 sama dengan 14 juta, lalu 5 juta kali 25 sama dengan 125, maka total pajak yang harus dipotong atau yang dibayarkan adalah 15 juta rupiah. Oke, kita coba yang terakhir lagi. Misalkan contoh penghasilannya 500 juta, ini contoh ya. Oke, sip. Nah, teman-teman sekalian, ketika sudah mencapai angka 500 juta, maka DPP-nya 250 juta, DPP-nya 250 juta, ulangi, DPP-nya 250 juta, maka untuk bulan Mei sudah dikenakan tarif 25% dan 30%. Karena kenapa ini mesti dikenakan lagi tarif 30%? Jumlah dari kolom ini sampai dengan di sini itu sudah 500 juta rupiah, sedangkan DPP-nya atau kumulasinya sudah 505 juta, berarti lebih 5 juta, maka 5 jutanya dikenakan tarif 30%. Oke, berarti untuk bulan Mei pajak yang harus dipotong oleh pemberi kerja itu sebesar 62 juta rupiah. Jadi diulangi, untuk bulan Mei pajak yang harus dipotong untuk Dr. Ariana oleh pemberi kerja sebesar 62.750.000 rupiah. Untuk bulan-bulan selanjutnya, berapapun penghasilannya pasti dikenakan tarif sebesar 30%. Misalkan penghasilannya 10 juta, oke, maka tetap dikenakan tarif 30% karena sudah melebihi dari 500 juta rupiah. Misalkan di sini 100 atau 40 juta, maka tetap dikenakan tarif 30%. Nah, teman-teman, mungkin itu sedikit penjelasan, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.